Assalamualaikum, hello students, and welcome to English lesson. In this opportunity, I'm going to explain about chapter 8. Oke teman-teman, selamat datang di pelajaran bahasa Inggris. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi chapter 8 ya, bab 8. Right students, in this chapter we will learn to communicate states and event in progress in order to share information with others. Oke, pada chapter ini kita akan belajar untuk mengkomunikasikan keadaan atau kejadian yang sedang terjadi agar supaya menjadi informasi kepada orang lain. Alright. Terus, bagaimana sih cara mengungkapkan kejadian yang sedang terjadi atau pekerjaan yang sedang kita kerjakan? Oke, teman-teman, dalam bahasa Inggris ada yang namanya tenses ya. Ada yang namanya tenses. Nah, untuk mengungkapkan kejadian yang sedang terjadi atau pekerjaan yang sedang kita kerjakan, maka itu masuk ke tenses yang namanya present continuous tense. Ya. Terus apa sih present continuous tense? Oke, kita lihat penjelasannya. Present continuous tense ialah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung atau sedang dikerjakan. Ya, jadi pekerjaan yang sedang dikerjakan. Nah, ciri-ciri keterangannya ada kata now, sekarang, right now, pada saat ini, today, hari ini, this morning, pagi ini, dan sebagainya. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, present continuous tense mempunyai pola atau rumus. Ya. Yang pertama, kalau kalimatnya bentuk positif, ya, positive sentence, maka polanya adalah subject plus to be plus verb 1 plus ing. Oke, boleh ditambah di sini yaitu plus object ya. Oke, contoh seperti kalimat they are studying English now. They are studying English now. They ini sebagai subjek, kemudian are sebagai to be, kemudian study sebagai verb 1, kemudian ditambahkan ing ya. Verb satunya study ditambahkan ing, jadi studying. Kalau English now ini sebagai objek. Okay, they are studying English now. Mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Oke. Terus yang kedua, kalau kalimatnya bentuk negatif ya, negatif sentence, kalimatnya dalam bentuk negatif, okay, maka polanya adalah subjek plus to be plus not plus verb 1 plus ing. Oke, jadi hampir sama dengan positive sentence, cuman ditambahkan not saja sebelum verb satunya ya. Jadi they are not studying English now. Mereka sedang tidak belajar bahasa Inggris sekarang. Oke, yang ketiga, interrogative sentence. Ya, kalau kalimat tanya. Bagaimana sih membuat kalimat tanya dalam present continuous tense? Ya. Jadi polanya adalah to be plus subject plus verb 1 plus ing plus tanda tanya. Jangan lupa ya pakai tanda tanya. Oke. Contoh, are they studying English now? Are they studying English now? Apakah mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Ya. Apakah mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Oke, jadi polanya untuk membuat kalimat tanya dalam present continuous tense yaitu to be-nya di depan ya. To be, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti verb 1, kemudian ditambahkan ing, baru objeknya ya. Oke.
Terus yang terakhir, ya, yang keempat, WH question sentence. Kalimat tanya yang menggunakan WH question. Ya, what, why, when, where, who, how. Ya, what apa, why kenapa, when kapan, where di mana, who siapa, how bagaimana. Ya, jadi rumusnya adalah WH question, ya, diletakkan di depan, kemudian ditambahkan to be, kemudian ditambahkan subjek, kemudian ditambahkan verb 1, ditambahkan ing, dan terakhir adalah tanda tanya. Contoh, what are you doing? Ya, ini seperti ada dalam judul bab 8 tadi, ya. Judulnya tadi ini kan, what are you doing? Apa yang sedang kamu kerjakan? What sebagai WH question, kemudian are di sini sebagai to be, kemudian you di sini sebagai subjek, kemudian doing ini verb 1 yang tambahkan ing, ya, kemudian tanda tanya. Oke, sampai sini paham teman-teman? Oke, kalau belum paham kalian boleh diulang-ulang saja ya videonya, ya. Oke, lanjut ya. Ini pola yang lebih lengkapnya ya teman-teman. Nah, kalau tadi kan secara singkat saja. Nah, ini polanya. Positif subjek plus to be is MR plus verb 1 plus ing. Nah, jadi to be sini mengikuti subjek, ya, mengikuti subjek. Kalau subjeknya I, maka to be-nya adalah am. Oke? Subjeknya I, to be-nya am. Subjeknya you, maka to be-nya are. Subjeknya we, to be-nya are. Subjeknya they, to be-nya are. Subjeknya he, to be-nya is. Subjeknya she, to be-nya is. Subjeknya it, to be-nya is. Oke? Contoh, I am playing volleyball now. Saya sedang bermain voli sekarang. Oke? You are studying English now. Kamu sekarang sedang belajar bahasa Inggris. Oke? We are studying English now. Kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Oke. They are studying English now. Mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang. He is listening music this morning. Dia laki-laki sedang mendengarkan musik pagi ini. She is reading a novel right now. Dia sedang membaca sebuah novel saat ini. Okay. John is eating in the kitchen. John sedang makan di dapur. Nah, jadi si to be ini mengikuti subjeknya, ya. Oke. Paham? Oke. Lanjut. Nah, ini untuk negatifnya sama, ya, tinggal tambahkan not saja. I am not playing volleyball now, you are not studying English now, we are not studying English now, dan seterusnya, ya. Sama seperti tadi. Nah, interrogatifnya sama, ya, seperti tadi. To be-nya dipindahkan ke depan, posisinya sebelum subjek. Oke. Tadi, okay. Am I playing volleyball now? Okay. Are you studying English now? Are we studying English now? Are they studying English now? Is he listening music this morning? Is she reading a novel right now? Is John eating in the kitchen? Nah, seperti itu, ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke buku paket pada halaman 102, ya. Kita baca dulu instruksinya. We will work in groups. We will learn to say what Edo, Siti, Lina, Dayu, and Udin are doing. Kita akan belajar dalam grup, ya. Kita akan bekerja dalam grup. Kita akan belajar untuk mengungkapkan apa yang Edo, Siti, Lina, Dayu, dan Udin sedang kerjakan. Kemudian, here are what we will do. Ada beberapa yang akan kita kerjakan di sini. First, we will listen and repeat the sentences after the teacher one by one. Pertama,
kita akan mendengarkan dan mengulangi kalimat-kalimat setelah guru ya, satu persatu. Second, in the group we will take turns presenting, not reading the sentences. Ya, yang kedua, kita dalam grup akan presentasi secara bergiliran ya. Presentasi, not reading the sentences, bukan membaca kalimat. Third, yang ketiga, we will correct each other's mistake. Oke, yang ketiga, kita akan mengoreksi kesalahan kita masing-masing. Oke. Finally, yang terakhir, we will write the text in our notebook. Kita akan menulis teksnya ke dalam buku kita. Kemudian, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar. Oke teman-teman, kita lihat gambar ini. Ada beberapa siswa yang sedang melakukan aktivitasnya masing-masing ya. Kemudian di bawahnya sudah ada keterangannya. Oke teman-teman, kita coba praktekkan present continuous pada kalimat-kalimat yang ada pada di bawah gambar ini ya. Kita langsung saja. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan sedang sibuk membersihkan ruangan kelas ya. Sedang sibuk membersihkan ruangan kelas. Oke. Kemudian Udin is sweeping Udin is sweeping the floor. Udin sedang menyapu lantai. Udin sedang menyapu lantai ya. Udin sebagai subjek, kemudian is ini sebagai to be, kemudian sweeping ini sebagai verb ing, kemudian the floor ini sebagai objek ya. Siti is moving the floor. Siti sedang mengepel lantai. Oke, Siti sebagai subjek, is sebagai to be, kemudian moving sebagai verb ing, the floor sebagai objek. Oke. Kemudian Lina is cleaning the whiteboard. Lina sedang membersihkan whiteboard ya, papan tulis ya. Kemudian Edo is putting the books back into the shelf. Edo sedang meletakkan buku-buku kembali ke rak. Edo sedang meletakkan buku-buku kembali ke rak. Oke. Lanjut. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Dan Dayu sedang membuang sampah ke dalam tong sampah di luar. Oke. Jadi present continuous tense itu untuk mengungkapkan pekerjaan yang sedang dikerjakan ya. Oke teman-teman, untuk materi sekarang ini dicukupkan sekian. Oke, video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat verb ing ya. Bagaimana cara membuat verb ing. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.